Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Purwati dari Prodi Perbankan Syariah Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang etika bisnis Islam. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis Islam. Baik, agar tidak berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut ini. Pembahasan yang pertama tentang definisi dari etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah etika dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitasnya tidak perlu khawatir karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan juga benar. Nilai moral, etik, susila adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh, seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kebahagiaan, dan juga cinta kasih. Jika nilai moral ini dilaksanakan, maka akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang dapat memiliki sejumlah pengetahuan tentang nilai-nilai, akan tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Pembahasan yang kedua adalah tentang sejarah dari etika bisnis. Etika bisnis modern lahir dan juga populer pada tahun 1970-an di Amerika sebagai suatu bidang intelektual dan akademis. Jika sebelumnya masalah etika hanya dibicarakan oleh kaum teolog dan agamawan, pada era 1970-an masalah etika bisnis telah dibicarakan pada tahapan ilmiah. Pada tahun 1974, tepatnya pada bulan November, telah diadakan suatu konferensi di Universitas Kansas oleh Philosophy Department bersama College of Business dengan tema etika bisnis. Kemudian pada tahun 1990-an, isu etika bisnis menjadi suatu masalah global. Dalam pandangan dunia Islam, masalah etika bisnis nampaknya lebih positif. Nah, mengapa dikatakan lebih positif? Hal ini dikarenakan karena Nabi Muhammad sendiri adalah seorang pedagang yang menganut nilai-nilai etika bisnis yang baik. Demikian pula dalam Al-Quran telah menjamin kelangsungan etika bisnis yang baik dengan melarang perihal riba. Pembahasan yang ketiga adalah tentang prinsip etika bisnis Islam. Jadi prinsip etika bisnis Islam ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah kesatuan atau tauhid. Kesatuan dalam konsep tauhid adalah memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dari bidang agama, ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Yang kedua, keseimbangan atau adil. Pada prinsip ini bermakna bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, seperti tidak membeda-bedakan orang lain dari segi apapun dan bersikap adil terhadap sesama. Yang ketiga adalah kehendak bebas. Setiap manusia memiliki kebebasan dalam bertindak maupun dalam beraktivitas. Akan tetapi, sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban untuk mengeluarkan infak, zakat, dan juga sedekah saat memiliki penghasilan yang berlebih. Yang keempat adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini masih bersangkutan dengan kehendak bebas pada poin sebelumnya, yang dimana saat manusia memiliki kehendak bebas, maka perlu disadari bahwa masih terdapat berbagai tanggung jawab. Salah satunya mempertanggungjawabkan kehendak bebas yang dimilikinya atau mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau diperbuat. Kemudian yang kelima adalah kebenaran dan kejujuran. Nah, kejujuran ini merupakan salah satu aspek paling penting yang perlu ditanamkan dalam diri setiap muslim. Karena dengan bersikap jujur, seseorang itu tidak akan berdusta dalam berucap dan akan timbulnya kepercayaan antar manusia saat menjalin kerjasama maupun hanya sekedar beraktivitas dalam sehari-hari.
Pembahasan yang keempat adalah pentingnya memahami etika bisnis Islam. Jadi di zaman sekarang ini sangat penting bagi seorang muslim untuk mempelajari dan mengamalkan apa yang telah diajarkan dalam Islam, yaitu dengan menghindari riba, tidak berbuat curang, dan berperilaku adil. Adanya etika bisnis Islam ini dapat membuat para pengusaha muslim terhindar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan bisnis sesuai syariat Islam, seorang muslim akan dapat terhindar dari berbagai dosa dan bentuk kezaliman di dunia dan mendatangkan berkah yang melimpah. Pembahasan yang kelima adalah penerapan dari etika bisnis Islam. Nah, saya mengambil contoh penerapan dari prinsip keseimbangan atau adil. Jadi, ada seorang pembeli yang berpakaian kotor, lainnya seperti seorang pengemis. Nah, pembeli ini masuk ke sebuah toko baju. Kemudian pemilik toko itu tidak menyambutnya dengan ramah, bahkan mengusirnya karena pembeli tersebut kotor. Nah, berbeda dengan pembeli yang berpakaian bagus dan juga rapi. Nah, si pemilik toko ini langsung menyambutnya dengan ramah. Nah, jadi dalam hal ini dapat saya simpulkan bahwa pemilik toko itu tidak memiliki etika keadilan terhadap sesama dan belum menerapkan etika bisnis Islam yang baik dalam bisnisnya. Baik teman-teman semua, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.